Hey hey hey. Oke guys, di video kali ini gue akan membahas seluruh alur film Dr. Sleep. Film ini telah rilis pada tahun 2019 bergenrekan horor. Film ini menceritakan tentang kehidupan Dean Torres pasca kejadian traumatis yang ia alami di Hotel Overlook bersama sang ibu. Oke guys, sebelum masuk ke cerita, mari dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Film ini diawali dengan seorang anak kecil yang bernama Violet sedang piknik bersama keluarganya di pinggiran danau hutan kota Florida. Dia bertemu dengan seorang wanita yang bernama Rose. Rose ini adalah salah satu anggota dari The True Knot, para pemburu anak kecil yang mempunyai kekuatan supranatural untuk menghisap kehidupan mereka demi hidup yang abadi. Di tepi danau, Violet dihampiri para anggota The True Knot yang lain. Dan apa yang terjadi? Yaps, Violet dibunuh oleh anggota-anggota The True Knot dan menghisap kehidupan Violet. Tahun pun berlalu, kehidupan Danny di usia dewasanya berbeda dengan masa kecilnya, yang masih sering berkomunikasi dengan sosok Dick Halloran. Setelah dewasa, Danny menguburkan dalam-dalam The Shining dalam dirinya, dan bahkan ia sempat melewati hidup menjadi seorang alkoholik demi mendapatkan kedamaian untuk hidup yang normal. Namun di hari itu, Danny menyadari sesuatu. Dia harus melakukan hal yang berguna bagi orang lain. Jadi dia berniat meninggalkan tempat yang ia tinggali sekarang. Dengan uang yang seadanya, Danny menaiki bus. Setelah melakukan perjalanan yang agak lama, Danny akhirnya sampai di tempat yang bernama New Hampshire dan bertemu dengan orang baik yang bernama Billy. Setelah mengobrol agak lama dan mengakhiri niat Danny untuk tinggal di tempat ini, dan Billy membantunya mencari tempat tinggal untuk Danny. Di tempat lain di kota yang sama, ada anak yang bernama Abra sedang mengobrol dengan ibunya. Abra ini salah satu anak yang mampu menguasai supranatural seperti Danny. Di kota ini, Danny bekerja sebagai cleaning service dan merawat lansia di salah satu klinik di sana. Sepulangnya dari bekerja dan hendak beristirahat di rumah, Danny mendapatkan sebuah tulisan di dinding kamarnya yang bertuliskan "Hello". Danny yang bukan orang biasa tentu saja sudah menyadari bahwasanya ada seseorang yang ingin berkomunikasi dengannya. Setelah itu Danny membalas dengan "Hey". Di sini Danny belum menyadari bahwa orang yang ingin berkomunikasi dengannya adalah Abra. Pagi harinya, di lapangan baseball ada seorang anak yang sangat mahir memukul bola baseball. Anak yang bernomor punggung 19 ini menjadi perhatian orang termasuk si Gagak, salah satu anggota The True Knot. Berikutnya, saat si bocah hendak pulang ke rumah, datang mobil yang tidak lain adalah mobil anggota The True Knot yang mau menculik sebocah baseball tersebut. Malam harinya, di sebuah tempat di mana para anggota The True Knot berada, mengikat tangan si bocah baseball di tanah dengan sebilah pisau. Ross mulai menyiksa si bocah tersebut. Setiap darah yang keluar dan bocah tersebut berteriak, dia mengeluarkan uap asap putih yang kemudian dihisap oleh semua anggota The True Knot. Namun dari kejauhan, Abrar sedang melacak dan memperhatikan apa yang mereka lakukan. Abra berusaha mengingatkan kepada Rose dan pada kawan-kawannya. Sedangkan di tempat tidur Danny, tiba-tiba dinding kamarnya meledak dan tampak sebuah tulisan besar, yaitu "Pembunuh". Dan Danny membalas, "Siapa?" Dan muncul lagi balasan si bocah baseball. Dengan kekuatan yang dimiliki Abra, dia melacak keberadaan si bocah baseball yang sudah dibunuh oleh The True Knot. Keesokan harinya, Abra berjalan menuju tempat dan berada dan ingin meminta bantuan untuk mencari jasad si bocah baseball tersebut. Abra menjelaskan tentang kelompok Ross yang telah membunuh bocah baseball tersebut. Namun, di sini Danny menolak dan mengatakan jauhi mereka. Di tempat kediamannya, Ross melacak keberadaan Abra dan siap-siap untuk mengunjungi Abra. Ross mengetahui kekuatan supranatural yang dimiliki oleh Abra sangatlah kuat dan ingin menjadikan Abra sebagai cadangan uap yang saat ini menjadi makanan mereka semua.
Di sisi lain, Denny berubah pikiran dan menemui si Billy untuk meminjamkan mobilnya dan ingin mencari jasad si bocah baseball tersebut. Sepanjang perjalanan, Denny dipandu oleh Abra yang mengetahui tempat di mana jasad baseball tersebut dikuburkan. Alhasil, setelah sampai di sana, Denny dan Billy menggali tanah yang ditunjukkan oleh Abra dan menemukan jasad si bocah baseball tersebut yang sudah membusuk. Esok harinya, Denny dan Billy mendatangi rumah Abra dan menceritakan semua yang terjadi kepada ayah Abra tentang penemuan jasad si bocah baseball tersebut. Namun ayah Abra tidak mempercayai perkataan dari Denny. Terpaksa Abra mengeluarkan kekuatannya dan menunjukkan semuanya kepada sang ayah. Denny dan Abra berencana membuat sebuah jebakan di kamarnya. Denny, Billy pergi ke hutan di mana ingin membuat jebakan dan menyergap anggota The Trucknot. Setelah sampainya di hutan, Abra duduk di atas meja dan tak lama kemudian sebuah mobil besar datang. Si Gagak turun dan menghampiri si Abra. Andy yang saat itu memegang jarum bius dan menggunakan kekuatannya untuk memberikan jarum itu kepada Abra. Abra yang berpura-pura terhipnotis oleh anggota The Trucknot langsung ditusukkan jarum bius itu ke lehernya. Dan kemudian Ross yang mengetahui teman-temannya dijebak dari jauh mengatakan, "Pergi dari sana." Namun karena posisi yang jauh, ia tidak bisa melakukan apa-apa. Dia hanya melihat satu persatu temannya ditembak dan tewas. Andy yang masih hidup mempengaruhi Billy agar membunuh dirinya sendiri. Alhasil Billy pun tewas dan hanya tinggal Denny sendiri. Pada saat itu Abra menyuruh Denny untuk mencari si Gagak. Namun situasi berbalik. Rupanya Gagak berada di rumah Abra dan menyuntikkan obat bius tersebut kepada Abra. Dan Gagak pun membunuh ayah Abra. Gagak pun pergi membawa Abra kembali bertemu Rose. Di perjalanan, Denny dengan kemampuan supranatural berhasil menemukan Abra dan Gagak. Kemudian Denny masuk ke pikiran Gagak dan menabrakkan mobil tersebut ke pohon yang membuat Gagak tewas. Rose yang berada di puncak amarahnya mengambil dan mengkonsumsi semua uap yang dimilikinya. Esok harinya, Denny dan Abra membuat jebakan untuk Rose yang mengejar mereka, yaitu di rumah Denny sewaktu kecil dahulu. Sesampainya Rose di sana, Denny mengaktifkan kekuatannya dan masukkan Rose ke dalam pikirannya, yang kemudian di sana ada Abra yang menyerang. Karena sering menyerang, Rose pun tahu pola serangan dari Abra tersebut, yang kemudian mencekik Abra. Terjadilah pertarungan fisik antara Rose dan Denny. Rose kemudian mencekik Denny dan hendak mengkonsumsi uapnya. Namun Rose penasaran dengan kotak-kotak putih yang ada di dalam pikiran Denny dan berkata, "Apa itu? Apakah itu istimewa?" Dan kemudian Denny mengeluarkan sebagian makhluk yang ada di kotak tersebut yang kelaparan dan kemudian memakan Rose hingga tewas. Akhirnya, Denny membakar rumah tersebut bersama dirinya yang dipengaruhi oleh jiwa hitam. Oke, itulah sedikit rangkuman alur cerita dari film Dr. Sleep. Buat teman-teman yang penasaran dengan filmnya, silakan buka di link. Deskripsi akan saya cantumkan. Selamat menonton dan terima kasih. Jangan lupa di like, subscribe, and share channel ini agar berkembang. Thank you guys.